Apa yang kita sombongkan teman-teman sekalian? Kalau kita dengar ya, ada pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Biasanya orang yang berilmu, orang yang luar biasa, semakin berisi semakin tawadhu dia. Tapi biasanya orang-orang yang baru, contoh misalnya KB orang kaya baru gitu misalnya ya, kaget dengan kekayaannya, sombong misalnya. Dan kita gak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Atau kaget dengan sesuatu yang tiba-tiba membuat dia hebat, sombong. Dan kita gak mau jadi orang-orang seperti itu. Karena dengan mudah Allah bisa membalikkan keadaan orang tersebut. Makanya ada kalimat juga dalam bahasa Inggris ya, don't judge book by its cover. Jangan pernah ngeliat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan kemudian merasa direndahkan? Jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qurannya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian dalam surah Luqman ayat ke-18 sampai ayat ke-19, ini ayat yang berkenaan untuk menjadi pribadi yang tawadhu, tidak menjadi orang-orang yang sombong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh memalingkan wajah dengan sombong, jangan jalan dengan sombong, jangan meninggi-ninggikan. Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya, meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian walaupun dilumur sekalipun tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada suatu hari nanti, teman-teman sekalian. Dan jangan sekali-kali kalau kita lihat case dalam kehidupan kita ya, ada yang mengatakan, kalau aku tidak sekolahkan dia pasti nggak jadi apa-apa. Dia bisa jadi orang hebat karena saya. Betulkah begitu teman-teman sekalian? Pernah mengalami kejadian itu? Atau pernah mendengar ada orang yang seperti itu? Hai orang-orang sombong, ketahuilah, kalau engkau tidak bantu dia, memang Allah takdirkan dia jadi orang berhasil. Kalau seandainya engkau tidak sedekah padanya, kalau seandainya engkau tidak membiayai sekolahnya, Allah akan kirimkan orang lain untuk membiayai sekolahnya hingga dia jadi orang berhasil. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan semua kisah yang saya ceritakan pada hari ini membuat kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak dalam rasa sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Tapi mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sombong di luar sana, maka doakan dia. Semoga insyaallah Allah berikan hidayah kepadanya, karena kesombongan itu sesungguhnya akan mencelakakan dirinya. Termasuk bagian dari sombong adalah kalau engkau merasa engkau lebih salih dibanding yang lain. Kisah terakhir yang ingin saya ceritakan pada teman-teman, ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini, apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu di hadapan orang soleh. Dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong, merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah teman-teman sekalian. Ada banyak kasus kesombongan demi kesombongan yang mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Hari ini kita kaya, besok kita bisa jatuh miskin. Hari ini kita sehat, besok Allah bisa membuat kita sakit. Hari ini kita pandai, besok Allah bisa buat kita lupa. Begitulah kehidupan. Allah gilirkan semuanya sebagaimana roda yang berputar terus menerus. Ada kadang kita di atas, ada kadang kita di bawah. Maka mudah-mudahan dengan menghindari berbagai macam sifat sombong, tawadhu ada dalam diri kita, mudah-mudahan insya Allah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai juga oleh sesama manusia. Teman-teman tahu kenapa ketika kita sujud kita rendahkan kepala kita ini? Dalam tubuh kita yang paling mulia kan adalah kepala. Kita letakkan di paling akhir, di paling bawah. Kemudian kita katakan Subhana Rabbiyal A'la, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Karena itu sedang menunjukkan betapa kita rendah di hadapan Allah yang maha tinggi, betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang maha tinggi. Dan termasuk bagian dari orang-orang yang sombong adalah ketika dia tidak mau mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya doa, dengan khusyuk mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Kita bergantung, berlindung, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciri orang-orang yang tidak sombong, ciri orang-orang yang betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu, insyaallah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, insyaallah. Dan dengan ketawaduan kita begitu banyak keberkahan demi keberkahan kehidupan yang Allah berikan untuk kita, insyaallah.